ini Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena apa yang ada di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, sejak daripada mulanya ketika kami dilahirkan di bumi ini, itu bukanlah keputusan kami, bahkan juga bukan keputusan daripada orang tua kami. Kami tahu Tuhan, waktu kami dilahirkan di bumi ini, itu murni hanya oleh keputusan Tuhan saja. Dan kalau Tuhan ciptakan kami, Tuhan berikan kami hidup, kami sadar Tuhan punya tujuan buat kami, Tuhan punya maksud buat kami, Tuhan punya rencana buat kami. Tapi kami mohon ampun Tuhan, kalau mungkin hingga daripada saat ini, seringkali apa yang kami pikirkan hanyalah apa yang kami inginkan, apa yang kami mau, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Hal-hal yang mungkin bisa membuat kami menjadi senang, itu yang kami pikirkan. Waktu kami sakit, kami berpikir bagaimana supaya sembuh. Waktu kami tidak punya uang, kami berpikir bagaimana supaya kami punya uang. Bahkan ketika kami punya uang, kami bahkan berpikir bagaimana supaya uang itu tidak hilang dari hidup kami. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadirat-Mu Tuhan setiap waktu, 24 jam di dalam sehari. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada milik kami Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi milik kami kecuali hati kami. Itu sebabnya apa yang Kau minta dari kami adalah kami harus mau mempersembahkan hati kami buat Tuhan. Hamba-Mu mau berbicara siang ini, hamba mohon kiranya Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar bukan kata-kata dari manusia, tapi oleh pengurapan Roh Kudus, Engkau menyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya setiap kami dibukakan mata rohaninya, dibukakan telinga rohaninya, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Wow, ya. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Katakan sebelah kiri kanannya, Tuhan mengasihimu. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau berbicara hari ini yaitu tentang hati yang gembira. Dan hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Dan saya percaya dalam setiap kehidupan kita, kalau hati yang gembira ini kemudian benar-benar ada di dalam kehidupan kita, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan. Semuanya akan kita hadapi, semua kita jalani, dan ujungnya adalah kita memperoleh kemenangan selama Tuhan berikan kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Ini udah slide-nya ya. Amsal 17 ayat 22. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang saya mau tanya dulu, buat kita sampai dengan hari ini, coba ingat tadi pagi bangun, ada berapa di antara kita yang ketika bangun kita bukan gembira, malahan kita memikirkan masalah-masalah yang sudah berlalu kita pikirin, masalah yang sedang terjadi kita pikirkan juga, bahkan masalah yang belum terjadi pun
sudah kita pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah setiap hari saya melayani di rumah sakit itu, melayani orang-orang yang sakit. Dan ayat ini begitu berarti. Bukan hanya berarti, saya tunduk kepada ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ini. 13 tahun saya belajar di kedokteran. Tidak ada satu obat pun yang bisa dinyatakan sebagai obat yang manjur. Tapi waktu saya baca ini ayat, saya ingat lagi, oh ternyata manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Lah kami dokter lalu kemudian belajar tentang tubuh manusia. Kita mempelajari semua proses-proses yang terjadi di dalam tubuh manusia. Dan seringkali dulu kita berpikir kok payah kali mempelajari pelajaran ini. Kadang mau sedih juga, kadang mau marah juga, tapi nggak tahu sama siapa. Sampai akhirnya saya harus sampai kepada suatu penyadaran bahwa tubuh manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Semua proses yang terjadi di dalam tubuh manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin sampai dengan hari ini jarang begitu ya untuk bisa menyelami hal ini, bahwa apa yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita itu adalah suatu keajaiban yang mana bahkan kalau seluruh umat manusia ini berkumpul dan bersatu, lalu bekerja sama untuk membuat satu aja makhluk hidup, itu dipastikan gak akan mungkin bisa. Katakan amin. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sejak dari dalam kandungan ibuku, Engkau telah menenun semua organ-organ tubuh. Gak ada yang bisa ciptakan manusia. Nah kalau ada penyakit, maka saya katakan, apa yang kami pelajari itu tidak ada yang 100% bisa menyembuhkan. Jadi pesan hari ini sederhana sebenarnya. Kalau kita lagi gak gembira, bertobat. Sebab obatnya cuma hati yang gembira. Iya benar sih, kita datang ke gereja, kita nyanyi memuji Tuhan, bersuka cita, amin. Nah persoalannya di gereja cuma berapa jam. Nanti pulang dari sini mikir lagi, kayak mana ya, kok kayak gitu dia sama aku ya, kok jahat kali, kok hidupku gini-gini aja, kok kayaknya aku gak bisa melihat sesuatu yang bisa membuat kita bisa gembira, ya kan? Oke. Jadi saya buka TikTok, saya buka YouTube saya, cuma satu sih tujuannya, bagaimana bisa menginspirasi semua orang bahwa hati yang gembira itu bukan karena apa yang kita punya. Hati yang gembira itu adalah satu keputusan, tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Itu adalah hati yang gembira, Bapak Ibu. Jadi saya live-kan diri saya mulai dari jam 10 pagi, kadang sampai jam 4 sore, pernah sampai jam 7 malam. Hanya untuk ketawa-ketawa aja. Tapi kerja, melayani pasien. Kamera saya hadapkan sama diri saya ngomong sama pasien. Apapun kesusahan pasien, saya bawa dia untuk bisa kembali tertawa. Katakan amin. Amin. Jadi nanti ibu-ibu yang kalau di rumah mungkin nyapu rumah sambil marah-marah, pasang aja lah live-nya. Supaya ingat, jangan marah. Sebab ketika kita marah, maka hati kita sedang tidak gembira. Kalau kita tidak gembira, berarti kita sedang sakit.
Hati yang gembira karena Tuhan tidak akan dialami bila mana seseorang tersebut bergembira bukan karena Tuhan. Nah ini ayat adalah dari firman Tuhan, bukan dari mana-mana. Bisa aja orang bergembira karena apa? Dia punya rumah yang bagus, gedong. Oh, aku gembira kalau rumahku bagus. Dia mungkin punya kendaraan. Aku gembira lah kalau punya kendaraan. Nanti pengen ganti, aku gembira lah kalau misalnya aku bisa ganti kendaraan yang lebih bagus. Yang sekolah, aku gembira kalau nilaiku bagus, lalu dipuji sama orang. Oh, kamu memang pintar banget ya. Ibu-ibu mungkin gembira kalau suaminya baik, menunjukkan perhatian. Iya kan? Yang kerja, dia gembira kalau kemudian bisa naik jabatan. Dan lalu kemudian bersusah hatinya ketika tidak jadi naik jabatan. Lalu kemudian berusaha waktu demi waktu hanya untuk apa? Mengejar, melakukan segala usaha untuk apa? Menaikkan jabatannya, sehingga ketika dia naik jabatan baru dia bisa rasa gembira. Yang menikah juga begitu. Selama belum punya anak, nggak bisa gembira. Ya tapi kan kita berdoa. Tiap hari kita berdoa supaya Tuhan kasih anak, anugerah, kerinduan hati. Tapi nggak gembira. Bahkan dia kecewa dengan semua orang. Nanti jumpa sama mertua, mertuanya diem nggak nanya, udah ada. Dia sakit hati. Itulah gak peduli mertuaku sama aku. Tengoklah gak pernah ditanya. Nanti ketemu sama mamanya, lalu ditanya, cemananya? Nangis juga dia. Emangnya aku yang mau, aku gak punya anak. Emangnya aku yang mau. Ya lo yang mau siapa? Yang mau itu tuh benar. Nah di situ kadang kita lalu kemudian lupa. Hidup di dunia ini adalah keputusan Tuhan untuk buat kita jadi ada. Katakan amin. Amin. Tapi Tuhan gak buat kita jadi robot. Tuhan buat kita bebas pilih. Bebas pilih gini maksudnya. Sejak daripada lahir, gak ada bayi yang langsung kenal siapa Tuhan. Ada? Yang lain langsung bertobat? Nggak ada. Maka semuanya dikatakan sudah jatuh dalam dosa. Dosa di mana tidak menganggap Tuhan itulah yang harus dihormati. Tapi kalau kita kemudian semakin menyadari, aku kok bisa ada ya di dunia ini ya. Sadar nggak? Itu bukan kekuatan kita, bukan keputusan kita. Lalu apa Tuhan hanya mau ciptakan kita jadi ya sudahlah terserahmu? Memang iya terserah kita. Tapi dia bilang kalau kita mau menyadari, kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, kita pasti akan menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan tahu juga. Nanti sekian lama kita tersesat jalannya, tapi Tuhan tetap kasih pengampunan bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah ini adalah satu jalan Tuhan buat orang yang sakit. Ini apa itu? Uang tuh ya. Oke, balikan ke slide-nya Pak. Slide-nya tadi ya. Oke. Enggak muncul. Pakai PowerPoint atau easy worship? Oh, keluarkan aja easy worshipnya. Biar PowerPointnya buka sendiri dia. Jangan dari program easy worship, biar bisa gue kontrol. Nah hari ini khusus saya mau bicara tentang uang. Jadi biar Bapak Ibu tahu,
ada begitu banyak faktor yang akan merenggut kegembiraan manusia ini. Ya, ada banyak faktor, banyak sekali. Maka tidak bisa dalam satu sesi lalu kemudian kita langsung paham tentang hati yang gembira. Saya mau bilang, mau seberapa hebat pun mungkin kita bisa mengajar, tapi hati yang gembira ini tidak sekedar teori begitu. Yang menjadi persoalan tentang hati yang gembira adalah ada banyak faktor yang akan mencuri kegembiraan. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes Tuhan katakan apa? Aku datang untuk memberikan kamu hidup. Tapi iblis datang untuk apa? Mencuri. Apa yang dia curi adalah kebahagiaan. Loh, bukankah seharusnya kita bahagia? Udah diciptakan Tuhan. Tapi coba sampai dengan hari ini, ada berapa banyak kita nggak hidup dalam kebahagiaan? Kita kecewa dengan hidup ini. Kita rasa kok begini ya hidup ya. Nih uang nih, senang lihat uang nih. Tapi aku mau bicara baliknya dulu. Ada banyak orang khawatir karena uang. Gak punya uang dia bingung. Kayak mana nanti gak punya uang, gak bisa kontrol dari sini ya. Oke, geserkan satu-satu aja, Papa. Aku gak pakai controllerku ya. Oke, next slide, next slide. Saya rindu kita pulang dari sini lihat uang biasa-biasa aja. Katakan amin. Amin. Lah iyalah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi lihat uang, merah mata kita. Antara dua merahnya. Waktu uang datang, merah mata kita. Keluar dari kantong kita, merah juga mata kita, nangis. Marah. Nah, itu yang mau saya katakan. Uang itu menjadi sumber ketidakgembiraan. Uang itu menjadi sesuatu yang mendatangkan tragisnya hidup kita. Dan ini berlaku untuk semua orang loh. Ini adik-adik melayani nih ya. Nggak tahu nih, dikasih nggak PK ya kan? Kalau nggak dikasih PK kau marah. Kalau nggak dikasih PK marah. Puji Tuhan. Nanti kau sudah dapat PK deh Pak. Biar belajar bergantung sama Tuhan. Amin. Iya. Saya mau katakan gini. 8 tahun saya praktek di penyakit dalam. Kalau orang tanya berapa bayarnya dok, saya bilang nggak bayar. Loh kenapa? Nanti gimana kau hidup? Aku hidup bukan karena uang, aku bilang. Jadi gimana kalau nggak ada uang? Ya kayak gitu, aku bilang. Buktinya sampai sekarang aku nggak pernah minta uang. Jadi sekolah kedokteran itu apa nggak mahal? Iya kata orang mahal. Tapi aku membuktikan sendiri. Aku nggak pernah ada pegang uang di kantong, nggak ada uang di rekening, tapi bisa tamat, aku bilang. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, papa saya meninggal waktu saya masuk tingkat 1. Baru masuk tingkat 1, 3 bulan kuliah dia meninggal. Nah papa saya PNS. Gak ada ditinggalkan sama kami, tabungan pun gak ada. Mamaku tak kerja, janda lah, siap itu kan. Bingung, gak tahu aku dari mana. Tapi lalu kemudian aku bilang sama dia, udah terserah kau lah Tuhan, kau yang buat aku masuk, lulus di kedokteran. Oke mana lagi ku buat, aku gak tahu lagi. Terserah Tuhan lah. Lalu kemudian berjalan kehidupan dengan hanya terserah Tuhan. Aku gak pernah hitung uang harus perlu ada segini. Aku gak pernah minjam uang. Gak pernah. Satu waktu saya pulang kuliah, tiba-tiba rogoh kantong. Rupanya aku lupa bawa uang. Gimana ini aku mau pulang? Rumahku di Krakatau. Kira-kira jaraknya itu 10 km dari kampus. Ya udah jalanlah aku bilang. Syukur aja ada Aqua. Aku bawa Aqua waktu itu memang. Dari rumahku isi dulu. Udah itulah modalku. Nyampe aku ke rumah, aku bilang. Gak pakai uang, nyampe ke rumah. Udah minum aku, haus minum. 1 jam 30 menit jalan kaki. Nah dari situ kemudian Tuhan mengajarkan sama saya.
Lalu Tuhan kasih saya punya sepeda motor. Sepeda motornya Astuti. Ya, cuma 3 jawabannya kan? Kecepatannya. Kalau ada becak motor, kita kasih aja dia lewat. Sebab pernah aku paksa, mogok dia. Lalu kemudian satu waktu bannya bocor. Wah, bingung. Gimana ini? Ya udah. Awal-awal kecewa dengan ban bocor. Kok 3 kali sih kok Tuhan buat banku bocor? Apa nggak ada lagi sih yang lain yang harus kukerjakan sampai harus banku bocor kayak gini, ya kan? Lalu ketemu tukang tempel ban, udah bayarlah. Berulang-ulang hal itu terjadi sampai kemudian saya bertobat. Saya nggak boleh marah kalau ban bocor. Aku bersyukur, Tuhan makasih bocor banku. Iya. Akhirnya aku sadar, ternyata waktu ada uang di dompetku, banku bocor. Waktu nggak ada uang di dompetku, banku nggak pernah bocor. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi sampai dengan hari ini pun kupraktekkan itu. Aku tak pernah mikirkan uang dan aku nggak mau ribut karena uang. Next slide coba ya. Oh, udah bisa. Oke, mantap. Ini punya aku pula rusak. Aku rasa punya aku yang udah rusak ini, Bang. Udah, geserkanlah, minta tolong. Oke, ribut karena berebut uang. Iya. Hari ini yang punya masalah dengan uang, rebut-rebutan uang, bertobat. Sebab waktu kita ribut karena uang, pada waktu itu juga Tuhan tidak akan campur tangan buat hidup kita. Kita jauh dari Tuhan. Kita dekat dengan iblis. Ya, jangan ada pernah lagi bicara gini. Dang tuau, dang tuho, tumagon tuh begu. Jadi begu paling kaya di Sumatera Utara ini. Abang beradik berantem soal warisan. Sama aku lah itu. Harusnya sama aku lah. Aku yang susah. Akhirnya apa? Berantem. Kalau udah berantem siapa yang dapat uang? Kan bego. Coba dia kasih aja, ya sudahlah, samamu pun jadi. Kan kau saudaraku. Lalu kita tambahkan lagi statementnya. Aku hidup bukan karena uang. Siapa yang merasa kalau hidup perlu uang? Coba boleh angkat tangan. Apa ini jujur-jujur aja. Hidup perlu uang. Oke. Berarti kalau nggak ada uang kita mati. Yang sampai di situ pemahamannya ada nggak? Kalau nggak ada uang matilah kita. Coba. Nggak ada ya? Oh, puji Tuhan. Berarti udah setengah jalan dia ya. Lucu juga ya. Ya memang kayak gitu hidup ini kadang. Coba bayangkan, kalau sampai dengan hari ini kita bisa hidup kan karena bernafas. Pernah nggak Tuhan minta bayar nafas kita itu? Nggak pernah. Tahu nggak berapa harga nafas itu? Banyak, mahal kan? Mahal kan? Tapi cobalah, kita cuma gara-gara 100.000 aja bisa stres. Belanja buat ibu-ibu, tawar gitu sampai serendah-rendahnya. Minta ampun. Nanti jemaat dari GBC Rampah ini ya berubah. Belanja berapa? Puji Tuhan, nih kasih. Jangan ditawar. Sebab ibu pun mungkin kalau punya barang dagangan, ibu senang ditawar-tawar. Marah juganya. Modal pun nggak cukup. Ya udah, kalau modal nggak cukup nggak usah bilang gitu, modal nggak cukup ya kan. Bilang aja harganya sekian, udah. Itu kok repot. Tapi waktu kemudian kita jadi marah, ingat, maka kita sedang sakit. Sebab hati yang gembira adalah obat. Lawannya itu adalah penyakit. Jadi setiap waktu, bukankah kita seharusnya bergembira? Tapi saya katakan tadi,
ada banyak orang yang kemudian mengambil kegembiraannya itu bukan karena Tuhan. Dia buat kegembiraannya itu karena hal lain, penyakit yang datang. Amin. Bergembira karena dibaikin orang. Penyakit lah. Apa bisa semua orang baik? Bisa semua orang baik deh. Mana ada? Nanti di surga itu. Satu waktu mungkin kalau kita rasa kok bisa baik semua orang ya, cubit. Udah nggak terasa lagi, oh rupanya udah di surga. Maka jadi baik semua orang. Saya mau bilang, kita harus bisa bergembira karena Tuhan. Amin. Siapa yang kasih oksigen? Tuhan. Bersyukur nggak kita ketika Tuhan kasih oksigen masih bisa kita hirup? Apa beda jumlah oksigennya waktu orang jahat sama kita dengan waktu orang baik gitu ya? Ketika orang jahat berkurang oksigen kita, berkurang. Sehingga ketika Tuhan suruh ampunilah, gak bisa, sakit kali hatiku. Aduh, pusing dah. Oke, next. Tak bisa hidup tanpa uang, udah bisa sekarang. Amin. Next, bekerja untuk mendapatkan uang. Ayo, untuk apa kita kerja? Apa untuk dapat uang? Nah, ini harus hati-hati loh. Kita sebagai orang tua mendidik anak kita, tanpa sadar kita sebenarnya membuat anak kita jadi hamba uang. Dan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, kalau kita kerja untuk uang, berarti kita hamba? Enggak. Ya, tapi kan hidup perlu uang. Tapi kan hidup perlu uang. Hidup bukan perlu uang. Hidup itu perlu Tuhan. Amin. Kita nggak bisa baik. Ya udah kita hitung. Ada yang umur 50 tahun sekarang. Ada yang 50 tahun ada. Oke, 50 tahun ya. Kita hitung dulu udah berapa uang kita terima dari Tuhan. Kalau uang 50 dikali 365 hari, ya kan? Dikasih Tuhan kan? Dikali 24 jam, dikali 1 jam 60 menit. 26.280.000 menit untuk yang usia 50 tahun. 1 menit itu manusia perlu oksigen 8 liter. 1 liter harga oksigen paling murah, udah ku survei semua, paling murah Rp32 per liter. Berarti 1 menit Rp256. Rupiah ya. Rupiah. Lalu kita kalikan dengan 256. 6,7 miliar. Untuk yang usia 50 tahun. Apa pernah Tuhan minta bayar sama kita? Lalu ketika kita dapat masalah, persoalan besar, menggoncang kehidupan kita, yang kita kerjakan sama Tuhan cuma apa? Tuhan tolong aku. Loh sampai sekarang masih hidup bukan karena ditolong Tuhan. Tapi suamiku, istriku jahat, suamiku jahat. Bilang sama diri sendiri, aduh, kamu tuh udah ditolong Tuhan. Tuhan gak pernah minta apa-apa. Saya cuma mikir gini, kalau Tuhan sempat minta langsung, udah matinya kita. Tuhan cuma ingatkan melalui firman-Nya. Amin. Gak apa-apa gak punya uang. Percayalah, hidup kita, hidup. Terus next, bekerja untuk mengumpulkan uang apalagi. Beda tipis kayaknya kata-katanya kan, mendapatkan sama kalau yang pertama uang untuk hidup, yang kedua uang untuk jadi harta kekayaan. Nabung dia terus, menabung. Wih, rajin kali dia menabung. Aku bukan bilang gak boleh nabung. Tabunglah kalau memang ada yang bisa ditabung. Tapi berhikmat. Tanya sama diri kita, untuk apa kita tabung uang ini?
Sementara besok pun kita belum tahu masih hidup atau tahu-tahu karena menabung, pelitnya kita minta ampun. Saya mau bilang bukan orang minta ya, tapi ada keadaan kadang yang uang itu harus kemudian terlepas dari milik kita. Kita kecewa, kita marah. Dan saya mau bilang tadi, ketika kita marah berarti kita tidak gembira. Ketika kita tidak gembira berarti kita sakit. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terus, sedih karena kehilangan uang. Udah ada yang sedih di sini. Pernah hilang uang. Hari ini nggak boleh sedih lagi. Loh, sedih kan lawannya gembira. Kalau kita sedih karena kehilangan uang, Tuhan nggak ada apa-apa. Dia aman-aman aja di sana, Tuhan. Yang nggak aman diri kita loh. Lo kok sedih kalau hilang uang? Kalau hilang uang tetap harus bersuka cita. Haleluya, hilang uangku gitu. Iya, kan kita hidup bukan karena uang kan, amin. Amin. Iya. Saya paham ini adalah sesuatu yang mungkin buat sakit kepala. Tapi kita harus paham juga, Tuhan kasih obatnya adalah hati yang belum lagi kita membaca ayat yang menyatakan kamu bersukacitalah senang. Lu paham gak? Apa kemudian Tuhan ketika kasih oksigen buat saya, oke, lalu oksigen yang kupakai untuk hidup, tapi aku menjalani hidupnya dengan kemarahan, kepedihan. Apa Tuhan buat? Coba kita bicara nggak jaga sesuka hati kita, bukannya kita memuji. Loh, tadi kita ada nyanyi Yesus Tuhan dan Raja bertahta. Tapi ketika hilang uang kita sedih. Ya. Yesus Tuhan kau Rajaku. Tapi hilang uangnya. Gimana itu? Amin bang. Ingat ya bang, nanti hilang uangmu bilang haleluya. Karena kita bukan hidup karena uang. Satu-satunya yang menentukan hidup kita adalah siapa? Tuhan. Oke, next. Mengukur kasih sayang dengan uang. Waduh, gawat kita. Ibu-ibu nanti bersungut-sungut. Tengoklah kan cuma segini uang kau kasih. Nanti suaminya ngasih uang sama mertuanya. Tengoklah Parohaina. Kasihnya uang. Tak usah pun kita membahasnya mungkin secara begitu dalam. Ya udah jelas gak gembira dia sebagai istri. Amin bu. Nah, kalau gak gembira dia sebagai istri, siapa yang sakit? Ya istri yang sakit. Suami ngapain? Ya bersyukur. Syukur-syukur sakit terus sudah pergi menghadap Tuhan. Gak apa-apa, itu milik Tuhan katanya kan. Lalu dia minkannya firman Tuhan. Boleh menikah kalau udah mati. Nanti bilang sama teman-teman kita di luar sana, kalau istrinya jahat, suaminya jahat, istri tunduk aja bilang. Iya, karena hanya dengan istri tunduk kepada suami yang tidak taat kepada firman Tuhan akan bertobat. Dengan apa? Melihat betapa murni dan salehnya istrinya. Itu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Jangan malah marah-marah. Jangan malah kecewa. Jangan malah sibuk kemudian posting di medsos atau ngadu sama teman-teman. Tengoklah aku berkali hidupku, suamiku jangan kali. Bilang sama dia, yuk ku bawa ke GBI Serampah biar belajar kau untuk jadi istri yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Yang bilang ini bukan aku ya, jangan kalian pikir aku yang bilang. Yang bilang ini Tuhan. Aku tak perlu didengar. Dengarkan Tuhan berbicara buat kita. Oke. Bekerja untuk supaya tetap hidup. Oke, next. Oke, nanti dasar ayat ini adalah Matius 6 ayat 25 sampai itu aku baca dengan cepat aja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang yang khawatir tentang hidupnya, satu jawabannya, dia tak percaya sama Tuhan. Kok kayak gini hidupku. Lo yang buat hidupnya siapa? Kan Tuhan, Bu, amin. Maka Tuhan bilang gitu loh. Bukankah hidup itu lebih penting? Hidupnya yang lebih penting. Bukankah tubuhmu lebih penting? Sebab tubuh itu hanya bisa diciptakan oleh Tuhan. Apa itu aja gak bisa buat kita bersyukur sama Tuhan? Lah sedang burung aja katanya gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa terbang sana, terbang sini, lapar dia makan. Itu yang beri makan adalah Bapa di sorga, apalagi kita. Jadi kalau ada orang minta dulu uang, udah gak makan aku, suruh sama dia, bertobat kau bilang. Jangan kau minta uang sama manusia. Hidupmu bukan berasal dari manusia, hidupmu berasal dari Tuhan. Maka saya tidak setuju dengan orang minta-minta di jalan sana. Tidak setuju. Apa kerja kayak gitu? Bekerjalah. Punya mata, lihat yang baik. Siapa perlu ditolong, tolong. Punya tangan, bisa digerakkan, pakai untuk menolong orang. Punya kaki, jalan, pergi ke tempat yang bisa menolong orang. Kalau pengen cari makan, pergi ke kemana? Ke laut, gimana sih laut? Mancing di sana, mancing ikan biar bisa makan. Buah pun ada ya, kurasa tertanam di pinggir-pinggir jalan atau agak masuk ke hutan, makan di sana, makan. Jangan minta uang, mau makan aku, belum makan aku 1 hari 2 hari. Bilang sama dia, 40 hari manusia nggak makan, nggak mati. Lah iya kan? Musa. Lalu Yesus waktu dia sebagai manusia kan 40 hari dia nggak makan, nggak mati dia. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Next slide. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Oke, ini terlalu dalam nanti benar. Terus ya, ini dia. Nih. Ini penutup. Siapa yang bahagia kalau punya uang banyak? Gawat. Senang nih kalau udah bicara gitu, senang ya kan? Tiba-tiba gembira di ruangan ini. Tiba-tiba pada happy semua ya. Kalau karena punya uang, mau lah. Oke. Next. Baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh. Mau celaka? Ini counternya. Hidup bukan masalah uang. Sebab banyak pun uang kita, kalau kemudian kita bahagia karena uangnya. Ini Tuhan Yesus yang katakan, Lukas 6 ayat 24, kamu celaka. Bilang kiri kanannya, tobat ya, tobat. Satu-satunya alasan kita bergembira, berbahagia hanya boleh Tuhan.
Kalau kita buat yang lain menjadi alasan kita bergembira, berarti kita membuat berhala. Hah? Ya. Oke, mungkin ibu-ibu sanggup deh beli tas yang branded, yang mahal-mahal. Tapi tanya dulu sama dirinya. Ambil udara dulu. Kalau aku bahagia kan Pi, karena beli tas ini, tenang, celaka kita. Apa yang kita pakai di tubuh kita ini? Hah? Apa kemudian itu menjadi sumber penghiburan kita? Kita pede kemana-mana karena punya baru, ini mahal. Lalu ketika punya yang murah-murah, nggak pede. Seakan-akan beda, dia nggak diciptakan Tuhan gitu. Kan semua ciptaan Tuhan, katakan amin. Ya iyalah, apa bedanya? Saya jujur mau katakan ya, dulu aku berpikir harus punya ini, harus punya itu. Aku beli mobilku, lebih sering aku naik sepeda motor sekarang. Sebab aku tahu kalau aku naik mobil lebih lama aku nyampe. Lebih kupilih naik sepeda motor. Supaya apa? Cepat aku nyampe. Lama-lama dulu aku sama istriku, minum-minum kopi kami, santai-santai, ketawa kami. Tengok jam udah 9 kurang 15, 10 kurang 15 baru berangkat. Cus, naik sepeda motor. Nah, pulang pun nanti cepat aku nyampe rumah. Yang lain masih kena macet. Ada yang bilang, nanti kena hujan. Ih, puji Tuhan, aku bilang. Tiba-tiba ada mantel plastik di Indomaret dan Alfamart, aku bilang. Sejak saat itu gak pernah aku stres lagi bilang orang kena hujan. Aku pakai mantel, gak kena hujan. Aku sampai ke rumahku cepat. Hanya untuk apa? Biar bisa sama-sama istriku. Lihat anak-anak. Itu sumber kebahagiaan. Dulu waktu naik mobil, ya 1 jam pergi, 1 jam pulang, udah 2 jam. Amin. Di situ aku sadar, kalau ku buat ini semua menjadi sumber kebahagiaan buatku, aku bangga-banggaan dengan itu ya. Ya udah, biar dibilang orang hebat. Aku cuma mau bilang yang sekarang ada terlanjur, Bu, terlanjur. Bener. Andai kata mungkin aku tahu kebenaran ini dulu, aku takut mungkin beli seperti itu. Takut, sebab ini loh. Tuhan akan tanya, lu ya Joseph ya, kok lu bahagia banget ya karena punya itu, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu ya? Hah? Yang kasih kamu hidup itu saya, kata Tuhan. Tapi kok kamu bahagia karena itu? Satu-satunya alasan kita bersyukur hanya kalau kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua anugerah dari Tuhan. Itu semua kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jadi, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Kalau setiap detik pertambahan daripada kehidupan kami itu anugerah yang terbesar buat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Kalau sampai dengan hari ini kami masih hidup, semata-mata karena anugerah Tuhan. Biar kami mulai hari ini tidak lagi mengejar berkat Tuhan, tapi yang kami kejar adalah Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berhenti untuk mengejar ego kami. Kami berhenti mengejar kebanggaan-kebanggaan dunia ini. Kami berhenti mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Sebab kami tahu satu-satunya sumber kenikmatan kami adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara pada saat ini Tuhan. Roh Kudus, kami berserah sepenuhnya. Biar Engkau yang menuntun memimpin setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Siap. Dari Bapak berbicara